Semoga cahaya Tiratana selalu bersemi di dalam hati kita. Semoga dengan kekuatan Buddha, Dhamma, dan Sangha mengkondisikan hati kita penuh dengan metta, cinta kasih, karuna, belas kasihan, mudita, ikut berbahagia, dan upeka, keseimbangan batin. Bertemu lagi bersama kami di Mimbar Agama Buddha TVRI Sumatera Selatan. Ya, di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan seorang narasumber yang sangat luar biasa di bidangnya. Ya, selamat datang, ya, Bante Atimedo Mahathera. Ya, sehat Bante. Ya, dan selamat datang juga kepada rekan-rekan saudara-saudara dari Pusdiklat Metta Manggala Sriwijaya dan KMBP, Keluarga Mahasiswa Buddhis Palembang. Ya, selamat datang rekan-rekan semua. Ya, sehat pastinya ya. Ya, baik para pemirsa semua. Kemarin kita sudah membahas pendidikan dalam agama Buddhis bagian pertama. Sekarang kita akan kembali membahas pendidikan dalam agama Buddhis bagian kedua, di mana materi yang masuk lebih dalam mengenai panca bala. Ya, oleh karena itu kita langsung saja Bante, ya, nama budaya Bante. Ya. Kalau kita sedikit membahas mengenai panca bala, Bante, sebenarnya apa itu panca bala dan apakah boleh dideskripsikan, Bante? Silakan Bante. Ya, Pancabala yang artinya itu ya terdiri dari dua suku kata, yaitu panca dan bala. Yang artinya itu adalah ya, panca adalah 5, bala adalah kekuatan, jadi 5 kekuatan. Nah, di dalam diri kita masing-masing itu ya ada kekuatan, ada kekuatan yang perlu dikembangkan, yaitu ada 5 hal itu yang perlu dikembangkan di dalam diri kita supaya di dalam diri kita itu bisa mencapai apa yang diharapkan, yang dicita-citakan. Jadi itu ada kekuatan yang supaya semua cita-cita kita tercapai ya Bante ya. Mungkin boleh dideskripsikan satu-satu Bante. Apa itu Bante? Ya, mari kita sama-sama kita bisa menyimak yaitu dari Pancabala, dari kekuatan di dalam diri kita masing-masing. Semua orang ya, semua itu punya kekuatan. Kekuatan kalau kita mau menyadari kekuatan itu bisa kita tumbuhkan di dalam diri kita masing-masing, yaitu kalau kita Pancabala yang pertama, kekuatan yang pertama adalah sada, yaitu keyakinan. Keyakinan, kita harus memiliki satu keyakinan yang benar, apalagi kita sebagai penganut Sang Buddha. Kekuatan yang dimiliki, dibangkitkan di dalam diri kita itu keyakinan ya terhadap Tiratana, Buddha, Dhamma, Sangha, itu yang harus dibangkitkan. Nah, di dalam diri kita juga harus dibangkitkan di dalam bahwa kita ini juga punya potensi, punya potensi yang harus dikembangkan di dalam diri kita. Kalau kita ingin mencapai sesuatu, ya sesuatu yang kita cita-citakan itu kita harus punya keyakinan untuk melangkah bahwa apa yang saya yakinin ini akan mengantarkan kehidupan saya menjadi benar, menjadi baik, menjadi tercapailah cita-citanya. Nah, itu harus, kalau kita punya keyakinan itu harus ditumbuhkan di dalam diri kita untuk mengejar cita-cita yang kita cita-citakan. Itu potensi yang ada di dalam diri yang harus dikembangkan. Yang kedua yaitu kekuatan atau di dalam diri kita, yaitu kita punya wirya. Wirya ini yang diartikan adalah, juga banyak yang mengartikan itu semangat, keuletan, ketabahan, itu dalam mengejar cita-citanya itu dengan penuh semangat. Apalagi yang kita cita-citakan itu yang menyenangkan, yang nantinya dengan harapan yang kalau mencapai satu tujuan itu
bisa membawa kebahagiaan. Nah itu mengejarnya itu dengan keuletan. Keuletan, ketabahan, semangat. Pokoknya tantangan, rintangan, hambatan yang terjadi itu bukan jadi masalah. Karena orang sudah punya keyakinan, kemudian punya semangatnya yang menggebu-gebu. Nah, itu kita bisa untuk mencapainya. Nah, itu semangat. Yang ketiga kekuatan, yaitu sati atau perhatian. Perhatian, kita memfokuskan perhatian kita ini arah kita ini sudah sesuai atau belum, sesuai dengan cita-cita kita atau belum. Nanti kalau melenceng ya kita harus perhatian kita harus kita kembalikan lagi. Nanti kita sebagai satu contoh, kalau kita mau berangkat ke wihara gitu. Berangkat ke wihara, kita sudah punya keyakinan, sudah semangat jalan, kemudian kita tidak perhatian, jalannya bisa belok-belok, bisa belok mampir tempat orang, akhirnya ya acara wihara sudah selesai baru ingat. Namanya tidak punya sati ya. Kalau sati, ini salah. Salahnya itu cepat. Kemudian dia harus balik lagi. Ini harus ke wihara, harus cepat. Acaranya jam 9. Gitu. Kita juga harus mengarahkan perhatian kita. Dan sati ini juga boleh dikatakan sangat penting di dalam kehidupan keseharian kita. Kita bekerja, apapun yang kita kerjakan, kalau kita menggunakan sati, perhatian, itu salahnya dikit. Kalau kita bekerja, pekerjaan apa yang kita kerjakan itu kita ndak ada sati, ndak ada perhatian, itu jadi salahnya banyak. Apalagi membaca buku. Membaca buku ndak ada perhatian. Bukunya selesai, apa isinya tidak tahu. Karena tidak ada perhatian. Mendengarkan ceramah juga begitu. Kalau kita tidak ada perhatian, ceramahnya selesai, apa yang diceramahkan? Tidak tahu. Pikirannya kan pikir kemana-mana. Itu sati namanya. Kita harus perhatian penuh. Kita harus, kalau ada, saya akan, apalagi kalau anak sekolah itu kalau diterangkan sama guru, ya itu harus menggunakan sati, perhatian. Perhatikan Pak Guru itu menerangkan setahap demi setahap, kita perhatikan, nanti kita bisa tahu. Tapi kalau kita tidak perhatikan, kita sambil ngobrol sampai Pak Guru nerangin selesai tidak tahu. Itu kurang perhatian. Kurang sati, apalagi ibu-ibu kalau masak nggak ada perhatian, bisa gosong. Nah itu semua lini, semua pekerjaan yang kita kerjakan dalam mau orang tua, mau anak-anak, atau kalau bekerja itu menggunakan sati, apalagi kalau kerja di bangunan, di arsitek, kalau kita tidak hati-hati ya salahnya, kalau kesalahan itu juga modalnya juga besar. Tapi kalau kita salahnya dikit, syukur, kita perhatian penuh, sungguh-sungguh, tidak ada salah. Jadi lebih cepat selesai, kemudian hasilnya juga bagus. Nah, yang keempat, yaitu kekuatan yang ada di dalam diri kita yang harus dikembangkan adalah samadhi, yang itu adalah konsentrasi. Nah, pekerjaan apapun juga menggunakan konsentrasi, fokus pekerjaan yang kita kerjakan itu. Nah, kita tidak, kalau kita bisa menyadari, kita fokus, nanti kalau ada salah dikit kita cepat, kontrolnya itu cepat. Kontrolnya akan cepat supaya tidak selalu melebar gitu. Nah, itu yang harus dikembangkan di dalam diri kita, itu adalah satu samadhi, konsentrasi yang benar pada apa yang dikerjakan itu. Yang kelima, yaitu kekuatan di dalam diri kita yang harus dikembangkan adalah panya. Panya itu adalah mengerti itu adalah pengetahuan. Kalau orang punya pengetahuan itu bisa memutuskan segala sesuatu itu ya jadi cepat. Jadi
Jadi lebih bijaksana, lebih bijaksana. Jadi kalau kita punya pengetahuan, punya ilmu, kita memutuskan sesuatu ya akan cepat. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan itu ya memutuskan sesuatu jadi lambat. Jadi tertunda-tunda, jadi apa? Nah, nanti tertunda-tunda, apalagi tertundanya dengan bersekutu dengan kemalasan. Akhirnya jadi tidak jadi-jadi, itu punya ilmu. Kalau punya ilmu, punya pengetahuan, itu akhirnya akan jadi cepat. Jadi cepat dalam mengambil satu tindakan itu. Akhirnya jadi mudah di dalam kehidupan. Makanya Pancabala di dalam diri kita ini ada semua. Tinggal kita ini mau mengembangkan atau tidak. Kalau kita tidak mau mengembangkan, ya batin kita itu juga akan lebih ke bawah. Tapi kalau kita kembangkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, Pancabala ini di dalam diri kita ya akan memudahkan. Apa yang akan kita cita-citakan akan mudah untuk dicapai. Jadi apa yang kita cita-citakan lebih mudah tercapai ya Bante ya. Nah, pertanyaan Bante, andaikan Bante di sebuah, kita kan berbicara mengenai pendidikan dalam agama Buddhis ya Bante ya. Kalau di keluarga itu tidak terdapat Pancabala, andaikan Bante, apa dampaknya yang akan terjadi Bante? Dia akan menjadi sulit untuk mencapai karena tidak ada keyakinan. Apa yang dikerjakan itu kan saya harus punya keyakinan. Saya sekolah kan harus saya punya keyakinan bahwa saya sekolah di sini nanti akan mendapatkan ilmu, akan bisa bermanfaat di dalam kehidupan saya yang akan datang. Kalau kita nggak yakin, biasanya ada yang ikut-ikut teman gitu ya Bante ya. Kalau hanya ikut-ikutan, oh iyalah saya hanya ikut-ikutan saja, mana bisa berhasil. Ada yang banyak. Itu harus disungguh-sungguhin. Kalau saya boleh mengambil satu contoh yang juga bisa dipakai. Di dalam sekolah itu ada satu cerita, di dalam motivasi itu ada anak yang boleh dikatakan miskin, kemudian juga tidak pinter, miskin, kemudian boleh dikatakan ya bodoh. Di dalam kelas itu dalam menangkap pelajaran. Kemudian Pak Guru itu menghimbau kepada murid-muridnya untuk menuliskan cita-citanya. Kemudian suruh baca di depan. Ayo satu baca ke depan. Di depan dibaca. Oh saya ingin menjadi insinyur. Nah, Pak Gurunya, oh bagus. Kemudian satu lagi murid, oh saya akan menjadi dokter, bisa mengobati orang-orang yang sakit. Oh bagus. Nah satu ketika giliran ke orang yang miskin, orang yang pakaiannya ya lusuh gitu. Kemudian terus ya nggak pintar juga. Kemudian suruh baca cita-citanya. Saya akan membangun istana yang besar, indah, dengan halaman yang penuh buah-buahan yang bagus, yang asri gitu. Pak Gurunya juga tidak angcungi jempol. Murid-muridnya semua tertawa. Nah, akhirnya satu ketika itu dia tidak diluluskan sama faktor kesengajaan atau enggak Bante? Ya disuruh pertama suruh ngubah cita-cita kamu ubah. Tetap dibaca, saya ingin membangun istana yang besar, indah, beserta taman-tamannya. Besok lagi ubah, tidak cocok dengan kamu. Baca lagi itu lagi. Akhirnya tidak lulus. Tidak diluluskan. Akhirnya tidak diluluskan, akhirnya dia dikeluarkan dari sekolah. Keluarkan di sekolah, singkat kata, orang ini konsekuen. Orang ini sungguh-sungguh. Orang ini punya wirya untuk mewujudkan cita-citanya itu. Kemudian karena dia tidak punya, dia membantu orang. Bantu orang. Satu ketika dia punya pendapatan. Kemudian dia beli tanah, beli apa. Terus akhirnya sudah besar, akhirnya dia bangun istana sih. Dia bangun istananya ya. Bangun istana, kemudian bangun taman-taman. Nah, ini menjadi contoh, menjadi terkenal bahwa edukasi dari teman-temannya dari sekolah-sekolah mana kalau mau belajar bertani, bercocok tanam ke situ.
Ini luar biasa Bante. Tapi nanti Bante, jangan dilanjutkan dulu. Kita akan buat para pemirsa penasaran karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Di Mimbar Agama Buddha dengan tema pendidikan dalam agama Buddha dengan tema Pancabala. Ya baik Bante, tadi kan kita sudah bicara mengenai seorang yang miskin dan dia mencapai cita-citanya ya Bante ya. Mungkin Ya. silakan dilanjutkan Bante. Ya, singkat kata itu 20 tahun berlalu. 20 tahun berlalu itu, tapi anak ini konsisten. Anak ini sungguh-sungguh ingin mewujudkan cita-citanya. Kemudian itu giat bekerja, punya wirya, punya semangat, punya keyakinan, fokus. Kemudian dia juga bekerja dengan bijaksana. Terus dia kemudian mengumpulkan sedikit-sedikit, akhirnya beli. Kemudian sekitarnya dikira sudah cukup, akhirnya dia dengan penghasilan itu dia bangun menjadi tempat wisata. Jadi situ wisata terkenal. Suatu ketika tempat sekolah dia itu berdharma wisata ke tempat itu karena sangat terkenal. Kemudian dia di situ. Nah dari situ kemudian di taman diajaklah guru-gurunya, kemudian murid-muridnya datang ke situ. Tamannya indah, buah-buahnya bagus. Terus salah satu guru ini ingin bertemu pemiliknya. Kemudian sama pegawainya diajak masuk ke rumahnya, ke istananya itu. Dipoto pertama kali masuk pintunya itu waktu dia pakaian compang-camping, kemudian sekolah ditolak bercita-cita itu. Dia kenangan itu kemudian dia lukis besar. Nah gurunya baru masuk, wah ini kan murid saya dulu yang saya pecat. Akhirnya tuannya juga datang. Iya benar Pak. Ini murid Bapak yang Bapak pecat. Sekarang sudah mewujudkan cita-citanya, membangun istana dan beserta tamannya. Nah, itu dia akhirnya kagum. Nggak tahu yang cita-cita jadi dokter atau tidak. Yang cita-cita jadi insinyur nggak tahu jadi insinyur atau tidak. Nah, anak ini punya pancabala, punya kekuatan. Tapi enggak pinter sekolah, tapi dia giat. Dia punya keyakinan, saya akan bisa wujudkan ini. Kemudian dia semangat, kemudian dia punya perhatian, fokus, kemudian dia kerjakan. Akhirnya berhasil. Kekuatan dari dalamnya itu yang mewujudkan istana itu ya Bante ya. Ya ceritanya sungguh luar biasa ya para pemirsa dan menginspirasi kita semua. Baik, kita akan membuka sesi pertanyaan. 2 pertanyaan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya. Boleh menyebutkan nama dan dari mana, silakan. Budaya Bante. Ya. Perkenalkan, nama saya Kevin dari keluarga mahasiswa Buddhis Palembang. Saya ingin bertanya Bante, apabila Pancabala tersebut merupakan nilai-nilai positif dalam Dhamma, apakah ada kebalikan dari Pancabala tersebut? Terima kasih Bante. Ya Bante, tadi kita bahas mengenai Pancabala, kekuatan dari dalam yang bisa dibilang positif ya. Dan apakah kebalikan dari itu berarti yang negatifnya ya, begitu mungkin masuk Kevin ya. Oke ya, baik, terima kasih Kevin. Silakan Bante. Ya, kalau kebalikan itu ya kalau orang bercita-cita yang tadi jadi insinyur, dia lakukan tidak? Iya. Lakukan tidak, keberhasilannya tidak dipantau, tidak konsisten tidak. Nah, kalau di dalam kebalikan dari Pancabala, kan kita harus di dalam diri kita ada kekuatan 5. Kalau tidak ada sada, tidak ada keyakinan. Kalau sekolah, kemudian kalau kita bekerja, kalau kita berdagang, kalau tidak punya keyakinan beruntung, apa semangat kerjanya? Iya pasti enggak Bante ya. Ya, apalagi kalau kita melakukan pekerjaan dan pekerjaan yang kita lakukan itu kita nggak yakin, kan jadi gelisah. Atau kita naik mobil, mobil ini jurusan ke Jakarta dari Palembang, saya naik bus ini akan membawa saya ke Jakarta.
Tapi kita tidak yakin, benar enggak ini? Kita sudah naik, sudah duduk, sudah apa, kita gelisah. Benar enggak ini? Kegelisahan, kekhawatiran, nanti yang jadi muncul. Kan tidak yakin, ini bawa saya enggak. Nah, jangan-jangan ini nanti bawa saya ke Medan. Nah, pada tujuan saya ke Jakarta. Nah, karena nggak yakin gimana? Oh, hidupnya jadi goncang. Jadi bimbang, mau ke sana, mau ke sini, yang benar enggak? Nah, gitu. Nah, itu orang yang enggak punya keyakinan ya seperti itu. Nah, jadi bimbang hidupnya. Nah, dia melakukan pekerjaan jadi tidak fokus, tidak semangat. Nah, itu kebalikan dari Pancabala. Akhirnya ya apa yang dicita-citakan ya hanya sebagai cita-cita saja. Jadi belum tentu tercapai. Jadi bisa dibilang ya orangnya itu mengambang ya gitu ya Bante Iya, ya. Ke kiri ikut, ke kanan ikut ya gitu ya, karena Bante tidak ya. punya keyakinan, kemudian tidak semangat melakukan pekerjaannya, tidak fokus, tidak ada perhatian, diajak sono mau, diajak sini mau, tidak fokus, tidak ada kontrol lagi. Saya ini salah atau benar, tidak ada kontrol, tidak ada pengetahuan lagi, tidak ada kebijaksanaan. Apa orang berhasil? Sulit. Iya benar. Ya berarti itu ya Saudara Kevin ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke ya baik, terima kasih Saudara Kevin. Kita akan membuka satu pertanyaan lagi, silakan bagi yang ingin bertanya. Duduk aja. Iya. Duduk aja. Mahasiswa Buddhis Palembang. Iya. Saya ingin bertanya, jika kita memiliki pandangan yang salah dalam hidup ini, apakah itu akan mempengaruhi sati kita menjadi salah juga? Sekian pertanyaan dari saya. Ya, Bante, itu pertanyaan yang baik, Bante. Terkadang kan kita bilang bahwa orang itu kan menjalani misalnya meditasi ya, Bante ya. Dia fokus, Bante. Dia benar fokus, tapi tujuan dia untuk hal yang tanda kutip tuh melenceng, agak kurang baik, Bante. Nah, bagaimana menurut pendapat Bante? Silakan, Bante. Ya, pandangan salah itu salah satu sumber ketidakberhasilan. Salah satu, dan tidak punya pengetahuan bagaimana, tidak punya pengetahuan, apalagi punya pandangannya salah, pandangan salah, namanya sudah salah. Salah itu tidak benar. Jadi ke dalam hidupnya itu ya kalau punya pandangan yang salah kemudian itu dilakukan, semasih orang itu punya karma baik, mungkin dia masih baik-baik saja. Tapi satu ketika karmanya perbuatannya itu berbuah, itu baru menyadari bahwa ini adalah kekeliruan. Sudah masuk jurang baru tahu bahwa dia itu di jurang. Dia mau naik, tidak punya kekuatan atau tidak. Kalau nggak punya kekuatan ya sudahlah, penderitaan yang ada. Jadi penyesalan itu selalu di akhir, Bante ya. Awalnya pendaftaran gitu, Bante ya. Tidak tahu yang dimasukin itu jurang. Yang dimasukin jurang, sudah ke jurang, sekarang melihat ke atas tinggi sekali. Ketakutan, kegelisahan muncul, akhirnya sulit untuk naik. Dan umumnya memang orang seperti itu ya, Bante. Ya, kalau kita punya pandangan keliru, nanti ya pasti akhir-akhirnya seperti itu. Sudah, kalau karma baiknya masih mendukung, ya mungkin masih happy lah. Belum kelihatan. Nanti karma buruknya muncul, habis, dia akhirnya baru sadar, oh ya saya kalau orang berbuat buruk satu ketika penderitaannya dia sakit nggak sembuh, diobati nggak sembuh, baru sadar. Sudah ada dokter, sudah ada rumah sakit tapi nggak sembuh. Gitu. Iya, oke. Baik, apakah jelas? Ya, oke. Baik, terima kasih. Nah, Bante, kalau tadi kita banyak bicara mengenai Pancabala, Bante ya. Bagaimana dia tuh dampak buat kita sehari-hari, Bante, dalam kehidupan sehari-hari itu apakah sangat besar, Bante, dampaknya? Silakan, Bante. Ya pasti dalam kehidupan keseharian kita itu semuanya disadari atau tidak disadari oleh seseorang itu
pancabala itu mengiringi. Apalagi kalau kita sadar, menyadari bahwa saya harus mengembangkan potensi di dalam diri saya. Di dalam diri saya harus punya keyakinan, saya harus bersemangat, harus ulet, harus tabah, harus punya pengertian, harus fokus, harus punya pengetahuan. Itu sebagai alat untuk berjalan mengerjakan pekerjaan yang kita kerjakan. Seperti syuting ini kalau tidak punya pengetahuan, suruh pegang kamera, mana yang di syuting nggak tahu. Kalau punya pengetahuan, gampang. Ya, benar sekali Bante. Ya, Bante, kalau kita bicara mengenai pancabala ya Bante ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya salah satu dari pancabala itu nggak ada Bante, kayak gitu? Ya salah satu apa yang nggak ada? Misalnya tidak ada keyakinan, atau tidak ada semangat, atau tidak ada konsentrasi Bante. Nah, ya itu sudah alat untuk bekerja, bisa dikatakan itu sudah menyatu, berarti itu satu paket ya Bante, gitu ya? Satu paket, satu adonan. Kalau kita bikin ramuan supaya ramuannya enak, itu salah satu tidak ada. Rasanya bagaimana? Kurang pas. Kalau kita mau bikin, ini harus ada ini supaya minuman ini rasanya sempurna, rasanya enak. Nah, salah satu dikurangin. Pasti berubah rasanya ya Bante ya. Jadi berubah. Jadi berubah ya. Gitulah pancabala ya, seperti itu. Okay. Kalau kita mengembangkan, kita nggak mengembangkan sati. Kita punya keyakinan, punya semangat. Kita tidak ada perhatian. Banyak salahnya. Kalau kita seperti yang ibu masak, semangat masaknya, punya keyakinan, dia masak. Tapi tidak punya perhatian. Yang dimasukkan harusnya masuk gula, kemudian masuk. Ya. Di rumah suami ngoceh keasinan gitu ya Bante ya. Jadi asin, nanti orang yang makan darah tinggi, kamu mau bunuh saya ya? Cepat ini kamu kasih asin. Itu dari mana? Nggak ada perhatian. Benar. Dia harusnya ngambil gula, jadi ngambil garam. Ya, karena terkadang kita mengetahui bahwa kadang ibu-ibu ya mungkin ya, kalau lagi semangat katanya masaknya enak ya Bante ya. Tapi kalau lagi gak semangat rasanya berubah ya, begitu ya katanya ya. Cuma nggak tahu itu. Kalau itu harus ditambahin, sudah punya pancabala, punya kasih sayang. Jadi mengerjakan itu dengan kasih. Dengan kasih. Oke, baik Bante. Nah, kan begini Bante, kalau kita mengenai pancabala tadi ada wirya, ada sada keyakinan, wirya semangat, konsentrasi, sati ya, terus samadhi dan panya ya Bante ya. Nah, pertanyaannya Bante, bagaimana cara mengembangkannya Bante? Kadang kita tahu bahwa 5 hal ini penting, pasti juga orang-orang mengetahui bahwa hal ini adalah penting. Tapi terkadang orang sudah tahu kalau ini penting Bante, tapi dia tidak berusaha untuk mengembangkannya. Tapi jangan dijawab dulu Bante, karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Masih bersama kami di Mimbar Agama Buddha dengan tema Pendidikan dalam Agama Buddhis bagian 2 Pancabala. Ya, tadi Bante, maksudnya terkadang orang tuh tahu bahwa hal-hal penting ini wajib dilakukan. 5 Pancabala ini sangat wajib dilakukan, apalagi sebagai seorang umat Buddhis. Tapi ya kenapa masih ada orang yang cuek, tidak sadar dan belum mau melakukannya Bante? Ya, silakan Bante. Ya, belum melakukan. Umat Buddha, semua umat lah, atau sebagai manusia. Jadi sebagai manusia kan semuanya pasti mengharapkan hidup bahagia, hidup sukses. Apakah semua orang itu juga melakukan supaya hidupnya sukses, supaya hidupnya itu bahagia? Sesuai tidak, sadar tidak, orang itu
Nah, kalau orang bercita-cita, oh ya saya akan sukses, tapi malas bekerja nggak mah. Iya. Nah, saya akan bahagia hidup saya, tapi hidupnya menyakitin orang. Perbuatannya sehari-hari nyakitin orang. Sadar enggak bahwa dirinya itu hidupnya supaya tentram, supaya damai. Tapi di sehari-hari orang itu bicara sama orang itu hal-hal yang buruk, hal-hal yang menyakitkan di kanan kiri. Apakah memproses dirinya menjadi bahagia? Nah, kan jadi kontradiksi. Ingin bahagia tapi membuat batinnya sendiri tidak akan happy. Berarti kuncinya tuh memproses dirinya menjadi sana gitu Bante. Jadi orang itu ya harus sadar diri, sadar diri di dalam kehidupannya saya ini maunya apa, yang saya harusnya apa. Kalau kita maunya pandai, juara 1, lah nggak mau belajar gimana? Bisa jadi juara kan nggak bisa. Nah kan ini bertolak belakang dengan keinginan, dengan perbuatan ya tidak sinkron. Nah kalau orang yang memahami, orang yang punya ilmu, orang yang bijaksana, ya saya bercita-cita ini, ya saya harus fokus ke sini, harus perhatian ke sini. Seperti yang tadi kita ceritakan, anak yang kurang pinter, kemudian orang miskin, tapi dia semangat. Dia juga punya keyakinan bahwa ini juga akan bisa berhasil. Saya akan fokus, saya akan perhatian, saya akan terus hidupnya terus di dalam kehidupannya berjalan. Nah, akhirnya kan berhasil. Orang yang pinter-pinter berhasil atau tidak? Ya benar Bante, benar. Karena kadang itu yang Bante bilang tuh bahwa sadar diri itu yang penting ya Bante ya kayak gitu. Karena kalau orang itu sadar dirinya agak kurang, dia seperti mimpi di tengah siang melihat awan kayak gitu ya Bante ya pastinya. Hanya ya. hidup dalam mimpi, setelah mimpinya terbuka tidak sesuai dengan kenyataan, hanya dalam mimpi. Hanya dalam Indahnya dalam mimpi. Terbuka tidak bisa. Jadi memang ada yang bilang filsuf bahwa harmoni itu adalah pikiran, ucapan, perbuatan itu selaras ya pastinya Bante ya. Oke, baik. Sekarang kita akan membuka kembali sesi pertanyaan. 2 pertanyaan bagi yang ingin bertanya kami persilahkan sebutkan dari mana. Namo Buddhaya Bante, perkenalkan saya Nelson dari keluarga mahasiswa Buddhis Palembang. Bicara tentang Pancabala Bante, tadi Bante ada singgung tentang kebijaksanaan. Saya mau bertanya bagaimana ciri-ciri seseorang itu sudah bijaksana? Ya, ini pertanyaan yang bagus Bante karena bagian kadang kita tahu bahwa kebijaksanaan itu adalah hasil dan terkadang itu tuh pengertiannya beda tipis. Misalnya kalau di lingkungan yang hobi mencuri, bagi mereka mencuri itu bijaksana Bante kayak gitu. Ya, terkadang kalau misalnya orang di lingkungan A bijaksananya beda-beda Bante. Makanya dia bilang, ada orang bilang sebelum bijaksana tuh bijak sini dulu Bante. Ini pertanyaan yang sangat baik Bante. Bagaimana ciri-ciri orang yang bijaksana Bante? Bijaksana yang diajarkan oleh Sang Buddha itu bijaksana atas dirinya sendiri. Atas dirinya sendiri bahwa menyadari dirinya itu seperti ini. Nah, kalau bodoh ya harus belajar. Kalau dia pinter juga harus membagi, gitu. Kalau dia punya kelebihan juga untuk dibagi. Kalau kurang harus menyadari. Jadi tidak ada keluh kesah. Kalau orang yang memiliki ciri bahwa itu orang bijaksana itu seperti itu. Atau kita contohkan aja yang paling kecil. Bijaksana itu punya pengertian, punya pengetahuan. Kalau kita anak kecil umpamanya, anak kecil mau masuk wihara, kemudian sendalnya dilepas, anak itu mengerti, anak itu mengerti, anak itu punya pengertian masuk di tempat ibadah, kemudian sendalnya dilepas. Tapi ada orang yang lebih dewasa atau bapak-bapak pakai sepatu naik plok. Apa itu orang bilang? Orang itu tidak ngerti, ini tempat ibadah. Nah, itu jadi bijaksana yang mana? Kita nilai orang yang dewasa pakai sepatu naik, kemudian naik di dhammasala, kemudian anak kecil bisa lepas, kemudian dia masuk.
lebih bijaksana mana? Anak kecil pasti ya, Nah, Bante. nah itu kita kan sudah bisa lihat, bisa menilai mana yang bijaksana, yang mana yang tidak bijaksana. Bijaksana itu adalah mengerti, punya ilmu, punya ilmu, punya pengetahuan. Nah, itu menjadi orang itu menjadi bijaksana. Bijaksana. Nanti kita ngomongnya sama siapa? Sama mahasiswa atau ngomongnya sama tukang becak? Beda. Ngomong tukang becak ngomongnya kayak apa? Pendidikan pelajaran. Nah, mana tahu tukang becak enggak sekolah. Tukang beca enggak pernah belajar gitu, kemudian oh kamu harus begini, mana tahu. Kemudian ya kita namanya orang bijaksana, mendudukkan dirinya itu di mana. Kita bercampur dengan apa? Dengan yang pengetahuannya di bawah, dengan orang yang pengetahuannya sudah tinggi, kan harus beda. Atau kita di desa sama di kota juga beda. Bisa dibilang orang bijaksana tuh mereka pandai menyesuaikan di mana mereka berada karena mereka punya pengetahuan yang tadi Bante bilang. Punya ya. ilmu. Punya ilmu. Ya. Ilmu untuk mengetahui dirinya sendiri posisi ada di mana. Dan tempatnya di mana. Nah, dia harus tahu. Tempatnya di mana dan dia tahu apa yang harus dilakukannya Bante ya. Iya. Oke, baik. Apakah ada lanjutan pertanyaan? Ya, baik. Terima kasih. Baik, pertanyaan berikutnya silakan. Sebutkan nama dan dari mana. Namaste Bante. Nama saya Paulus dari Pusdiklat Meta Manggala. Sriwijaya. Pertanyaan saya mungkin sedikit keluar dari konteks ya Bante. Dalam Pancasila Buddhis yang kelima, di mana bunyinya adalah kita mencoba untuk bertekad untuk melatih diri untuk menghindari konsumsi zat yang bisa menurunkan kesadaran. Jadi pertanyaan saya begini Bante, apakah mabuk asmara, mabuk main game, mabuk judi itu termasuk dalam pelanggaran sila kelima Bante? Ya, Bante, ini pertanyaan yang bagus Bante, karena kita tahu bahwa tadi Pancabala kan adalah sebuah kekuatan Bante ya. Nah, sementara mungkin maksud pertanyaan Paulus ini adalah terkadang hal-hal yang melemahkan ini berarti melemahkan Pancabala ini Bante. Kadang kalau orang ada yang mabuk kan katanya melemahkan kesadaran Bante. Nah, tapi apakah mabuk cinta, mabuk game dan mabuk kepayang itu juga termasuk Bante yang melemahkan Bante? Dan bagaimana solusinya Bante? Ya, itu sama-sama melemahkan, tapi itu kalau berbeda apa fungsinya itu berbeda. Kalau di dalam Pancasila itu minuman, makanan yang bisa membuat lemahnya kesadaran, itu yang harus dihindari. Tapi kalau mabuk cinta, terus ada menjadi apa mabuk harta, kemelekatan itu ya keterikatan itu dhamma. Sila sama dhamma lain. Tapi sama-sama memabukkan, sama-sama membuat orang itu menjadi tidak fokus, karena kesadarannya itu karena dimabukkan oleh kemelekatannya sendiri, dimabukkan main game atau apa itu sebenarnya merusak dirinya sendiri. Atau sesuatu yang berlebih itu juga akan bisa merusak. Makanya Sang Buddha menunjukkan jalan tengah. Jangan jalan ekstrim. Jalan ekstrim membawa penderitaan. Jalan tengah ya Bante. Jalan tengah. Karena dari pengalaman saya ya Bante, mungkin saya boleh cerita dikit ke teman-teman juga. Dulu saya kuliahnya di Jakarta, di BINUS ya Bante. Itu kan terkenal warnetnya itu sangat hidup ya, apalagi sampai 24 jam. Jadi sempat heboh karena waktu itu ada orang itu gamer, dia main game Bante ya. Dia 24 jam dia duduk di situ, dia enggak ganti baju, makan Indomie dan situ lebih dari 2 hari dia kena angin duduk langsung meninggal di tempat Bante kayak gitu. Mungkin itu satu contoh kasusnya ya Bante ya. Ya, salah satu contoh kasus orang yang mabuk. Mabuk sesuatu, mabuk apa saja yang itu bisa jadi tidak bijaksananya tidak ada, pancabalanya tidak ada.
tidak ada kebijaksanaannya, ya. Nah, gitu. Itu hanya semangat aja yang ada. Oh, benar, benar. Hanya semangat, nah, semangatnya yang ada, tapi tidak punya kebenaran. Semangat tidak benar. Semangat tidak benar. Oh, ada seperti itu ya Bante. Jadi ada orang yang Semangat orang mau mencuri semangat, tapi tidak benar. Tapi tidak benar, tidak bijaksana. Nah, kan harus bijaksana, punya pengetahuan. Nah, Oh, makanya Wirya semangat dan satu paketnya adalah kebijaksanaan itu ya Iya. Bante ya. Benar-benar. Baik, kita membuka satu pertanyaan lagi. Boleh rekan-rekan? Jika ingin, mungkin dari sini. Oke, silakan. Nama budaya Bante, perkenalkan saya Cynthia dari keluarga mahasiswa Buddhis Palembang. Izin bertanya Bante, jadi sada apa aja sih yang harus kita miliki sebagai umat Buddha? Ya, ini pertanyaan yang bagus Bante. Jadi sabda sebagai umat Buddha itu apa agar pemirsa juga dapat mengetahui dengan detail Bante. Silakan Bante. Sada yang utama di dalam ajaran Sang Buddha itu, ya, yang pertama adalah kepada tiratana. Itu salah satu pokok kita menganut ajaran Sang Buddha harus punya keyakinan kepada tiratana. Tiratana adalah Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna, Dhamma, ajaran yang diajarkan oleh Sang Buddha. Kemudian Sangha, Arya Sangha. Sangha ini ada dua, ada Arya Sangha, ada Sangha. Ada Samuti Sangha. Arya Sangha ini yang mencapai tingkat-tingkat kesucian. Yaitu kita berlindung kepada tiratana. Ada Buddha, ada Dhamma, ada Sangha. Itu orang yang sudah terbebas dari pengotor batin. Dosa loba moha sudah terkikis, asawa kaya nyananya itu sudah terkikis menjadi sempurna, menjadi Sang Buddha, Dhamma, Sangha. Yang kedua, yaitu kita punya keyakinan yang harus kita tumbuhkan di dalam diri kita adalah 4 kesunyataan mulia. Ada 4 kesunyataan mulia, ya ada hidup adalah duka. Duka itu ada sebabnya. Sebabnya itu dilenyapkan akhirnya menjadi bahagia. Bahagia itu ada jalannya. Menjadi 8 unsur jalan utama. Itu kita harus punya sada di situ yang harus kita bangkitkan. Kita kalau dalam meditasi, dalam bekerja, dalam apa namanya, kita juga harus punya hukum namanya tilakana. Tilakana itu anicca, dukkha, anatta. Segala sesuatu berubah. Kalau perubahan tidak terima ya duka. Segala sesuatu itu sampai inti. Nah, itu harus kita lakukan. Kemudian kama, hukum kama, hukum sebab akibat. Kemudian paticca samuppada. Oh, banyak ya. Mudah-mudahan ya itulah salah satu dari yang perlu kita bangkitkan di dalam diri kita. Kita memiliki satu keyakinan bahwa ajaran yang diajaran Sang Buddha untuk mencapai tingkat kesucian, nah, itu sudah dicapai. Nah, itu kita Buddha, Dhamma, Sangha. Nah, itu tiratana. Itu yang harus kita bangkitkan. Kemudian kita juga harus bangkitkan punya keyakinan nibbana, sebab akibat, paticca samuppada, hukum karma. Nah, itu harus kita bangkitkan. Itu pokok-pokok dasar. Pokok-pokok dasar ya Bante ya. Dasar untuk pengetahuan di dalam ajaran Sang Buddha. Baik, ini mungkin para pemirsa sungguh mendapatkan manfaat ya pada kesempatan kali ini ya. Oleh karena itu, tetap di layar televisi Anda karena kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Bersama kami di TVRI Mimbar Agama Buddha dengan tema Pendidikan dalam Agama Buddhis bagian kedua dengan tema Pancabala. Ya, baik Bante, tadi kan kita sudah berbicara mengenai sabda keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana setiap individu ini Bante mengembangkan sada, wiriya, sati, samadhi, dan sehingga hasilnya adalah kebijaksanaan ini Bante. Mulai dari mana seseorang harus mengembangkannya? Silakan Bante.
Ya, kalau saya boleh menggambarkan supaya bisa lebih mudah ya, lebih mudah, yaitu kita ini mau berkawan dengan orang yang baik atau kita mau berkawan kepada orang yang jahat. Intinya ya pasti orang akan bergaul atau berteman dengan orang-orang yang baik, karena berteman dengan orang-orang yang baik akan mendapatkan manfaat. Nah, itu pancabala itu jadikan teman di dalam semua pekerjaan yang kita kerjakan. Kerja apapun, mau meditasi, mau baca parita, mau berbisnis, mau nyetir mobil, mau apa, gunakan pancabala ini dikembangkan. Dikembangkan di dalam diri masing-masing. Nah, di dalam diri masing-masing menjadi nanti kalau mau nyopir menjadi ngantuk-ngantuk, harus punya semangat, harus kuat, kemudian dia harus hati-hati supaya dia selamat. Bekerja apapun juga seperti itu, mau sekolah juga seperti itu, mau kuliah juga seperti itu, harus punya keyakinan, harus punya semangat, harus fokus, harus punya itu. Jadikan menjadi kawan, jangan dijadikan menjadi lawan. Jadikan yang buruk jadikan lawan, yang baik jadikan kawan. Kita jadikan di dalam pancabala ini ya, jadikan di dalam teman untuk berjuang, untuk mencapai cita-cita yang akan kita cita-citakan itu ya, kita menyertakan pancabala itu di dalam diri kita masing-masing supaya kita menjadi punya keyakinan, menjadi semangat, punya perhatian, punya fokus, punya kebijaksanaan. Akhirnya apa yang kita cita-citakan itu ya nantinya akan mudah untuk dicapai karena kita berkawan dengan yang baik. Ya, kita berkawan dengan yang baik ya Bante ya. Jadi ada orang bilang tuh kalau kita main sama tukang ikan jadi tukang ikan gitu ya Bante ya. Kalau bermain bermain dengan api terbakar gitu ya Bante ya, kayak gitu kan. Jadi memang kita harus memilih yang mana kita jadikan kawan dan yang mana kita jadikan lawan ya. Nah, tapi pertanyaan Bante, kenapa ada yang terbalik Bante, yang harus dijadikan lawan malah jadi kawan, yang harus jadi kawan malah sebaliknya Bante. Nah, kenapa ada yang seperti itu Bante? Biar para pemirsa juga tidak penasaran Bante. Yaitu di mana yang kawan yang dianggap kawan, kita kawannya yang bagaimana itu juga kita harus lebih bijaksana supaya orang lawan kita ini bisa takluk, bisa punya pengertian. Itu harus punya power yang lebih besar. Kita yang harus punya power yang besar karena kita untuk mengajak hal yang buruk. Umpamanya kita dicaci maki orang, bagaimana saya harus mengerti orang yang mencaci maki itu, kemudian saya harus menyadari diri saya menjadi orang bijaksana. Gitu. Oke ya, baik Bante ya, terima kasih Bante, benar-benar penyampaian yang sangat luar biasa ya Bante. Baik para pemirsa ya, sangat penting bagi kita untuk mengembangkan pancabala, mulai dari sabda keyakinan, wirya semangat, sati konsentrasi, samadhi, dan kemudian panya kebijaksanaan, supaya agar pendidikan dalam agama Buddha, agar supaya keluarga dapat terbentuk lebih harmoni dan selaras antara pikiran, ucapan, dan perbuatan. Ya, sekali lagi terima kasih Bante atas kehadiran, dan teman-teman rekan-rekan semua terima kasih atas kehadirannya, dan kami segenap kru kerabat kerja TVRI undur diri dan sampai jumpa di mimbar agama Buddha berikutnya. Namo Buddhaya.